Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Masyari. Kali ini kita akan bahas tentang metode penulisan ilmiah. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah bagaimana menyusun proposal skripsi atau proposal riset. Dan khususnya yang dibahas adalah persiapan untuk skripsi. Sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan tonton sampai habis agar mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana hal-hal yang perlu kita persiapkan dan yang kita lakukan dalam menyusun proposal skripsi. Hal yang pertama adalah kita memahami wilayah kajian kita atau lihat jurusan apa kita. Ya. Kalau kita sudah tentunya kita sudah jelas tentunya ya, kita berada di jurusan apa gitu. Jadi kalau kuliah itu lihat prodi apa, jurusan apa, pahami prodimu sehingga kamu nanti akan menulis sesuai dengan wilayah kajiannya. Misalnya kamu dari jurusan PAI, maka tulislah berkaitan dengan PAI. Itu yang kalau kamu jurusannya ekos, ekonomi syariah, maka periksa dan pahami apa itu jurusan ekos dan wilayah kajiannya apa saja. Jangan sampai tertukar dengan hukum ekonomi syariah. Ada jurusan lain atau prodi lain hukum ekonomi syariah yang nantinya memiliki wilayah kajian yang berbeda dengan ekos. Maka dari itu yang pertama kita pahami adalah wilayah kajian daripada jurusan atau prodi yang kita saat ini sedang kuliah di sana, begitu. Sebab jangan sampai nanti salah kamar atau salah jurusan, ya. Misalnya yang dari prodi PAI jangan menulis tentang manajemen pendidikan, nanti akan masuk kepada wilayah kamarnya MPI, begitu. Oleh karena itu memahami wilayah kajian ini sangat penting untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu memilih topik, ya. Topik itu apa? Ya tema, ya. Topik itu cari yang sederhana yang memungkinkan kamu bisa lakukan untuk menelitinya, gitu ya. Ya. Dan tentunya masih berkaitan dengan wilayah kajian yang terkait dengan jurusanmu, jangan keluar dari wilayah jurusan. Nah selanjutnya yaitu kamu perbanyak referensi atau kajian literatur. Ya. Kajian literatur itu maksud saya adalah kamu bisa buka-buka skripsi-skripsi yang terkait dengan jurusan yang sedang kamu berada di situ. Misalnya skripsi sekarang ya lebih baik kita bisa akses skripsi yang ada di Google Scholar atau Google Cendekia. Di sana kita cari kata kunci di dalam Google Scholar yang berkaitan dengan jurusan kita. Misalnya kita di ekos, maka skripsi ekonomi syariah di Google Scholar, bukan di Google mbahnya gitu ya, di Google Scholarnya. Maka akan ditemukan beberapa jurnal atau skripsi yang berkaitan dengan wilayah kajian kita, baik itu kualitatif maupun kuantitatif pendekatannya. Maka kita tinggal pilih, kemudian kita baca. Nah proposal itu apa ya, nanti kalau itu berupa skripsi, maka proposal itu akan kita bisa lihat di skripsi di bab satunya. Bab 1 itu sebelum masuk di ACC itu adalah skripsi bab 1, ya. Skripsi bab 1 itu adalah proposal, begitu. Nah nanti kalau proposal sudah di ACC dan dapat SK, maka proposal itu menjadi bab 1 dari skripsi. Artinya kamu bisa melihat bagaimana model proposal skripsi itu dari skripsi-skripsi yang ada, tepatnya adalah bab 1 di skripsi yang telah jadi di beberapa universitas. Tentunya cari universitas yang nama-nama universitas yang sudah
sudah terkenal dan sudah bagus gitu ya di jurusan tersebut begitu. Maka kita masuk berikutnya adalah terkait dengan teknis ya. Lakukan komunikasi yang baik dengan ketua jurusan atau dengan dosen-dosen yang berkaitan dengan wilayah kajianmu ya, untuk mendapatkan saran dan masukan. Itu merupakan hal yang ketiga. Kemudian setelah itu apa saja yang ada di dalam skripsi, apa saja yang ada di dalam proposal skripsi, paling tidak ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah judul penelitian. Ini sistematika penulisan proposal skripsi. Yang pertama adalah judul penelitian di cover awal, diikuti dengan penulis, kemudian lembaga, logo dan seterusnya. Cover. Masuk pada halaman pertama adalah latar belakang masalah atau LBM ya. Dan nggak perlu nulis kata pengantar. Ini belum skripsi, bukan buku, tapi cukup langsung masuk latar belakang masalah. Poin A. Poin A adalah latar belakang masalah. Apa itu latar belakang masalah? Latar belakang masalah maksudnya adalah sebelum kita melakukan penelitian, ini kan ada semacam observasi atau penelitian pendahuluan untuk mencari masalah di wilayah kajian yang kita sedang sesuai dengan jurusan kita gitu yang akan kita teliti. Baik itu observasi di lapangan, kalau itu penelitian lapangan, maupun observasi di buku. Kita baca literatur sebagaimana saya sebutkan tadi. Kalau penelitian berbasis naskah atau literatur riset, studi pustaka. Artinya kita cari masalah sesuai dengan wilayah kajian kita. Nah, di latar belakang masalah itu kita sebagai ajang promosi. Mengapa masalah yang sedang kita tulis ini dianggap penting begitu. Oleh karena itu kita pakai argumentasi tertentu di latar belakang masalah, ditulis cukup 1 sampai 3 halaman. Kalau bisa sih ya 1 halaman atau 2 halaman saja latar belakang masalah itu. Jangan terlalu panjang, jangan lebih dari 3 halaman. Latar belakang masalah. Intinya adalah tulis mengapa judul topik yang sedang kamu bahas itu penting untuk dilakukan. Ya. Dan pastikan masalah itu adalah masalah. Gitu ya. Masalah itu apa? Adalah ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan. Misalnya seorang ustadz itu mestinya kan perilakunya baik, tapi ternyata dalam praktiknya kita menemukan beberapa ustadz yang memiliki kasus-kasus keasusilaan atau kasus-kasus tentang perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh manusia, oleh orang, meskipun itu bukan ustadz. Nah, dari beberapa kasus yang ada, kemudian kita lihat secara deduktif teori, mestinya orang yang memiliki pengetahuan itu kan berkorelasi dengan perilaku. Maka ini ada masalah. Karena ustadz itu kan memiliki pengetahuan yang baik dalam beragama, tetapi kok dalam prakteknya kok tidak baik kita temukan melalui observasi. Maka kita cari hubungan antara pengetahuan agamaan terhadap perilaku beragama. Itu misalnya judul skripsi kuantitatif terkait dengan perilaku beragama misalnya. Inilah latar belakang masalah yang bisa kita ungkapkan. Yang kedua adalah perumusan masalah. Setelah kita mendapatkan judul dan masalah yang kita temukan, kemudian kita bikin pertanyaan-pertanyaan. Begitu ya, rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah beberapa pertanyaan yang harus kita jawab nanti di dalam penelitian dan harus kita cari jawabannya di lapangan atau di buku yang sedang kita teliti itu. Misalnya tadi membahas tentang perilaku beragama gitu ya. Apakah pengetahuan beragama berkaitan dengan orang beragama? Maka kuantitatifnya begini, pertanyaan satu hal yang paling
kita kontekskan di satu desa tertentu, ya. Hubungan antara pengetahuan beragama terhadap terhadap perilaku beragama di dalam di desa A, gitu ya. Kemudian kita teliti berdasarkan kuantitatif. Nanti kita lihat, ya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara, ya, rumusan masalahnya, ya, bagaimana hubungan antara pengetahuan beragama dan perilaku beragama. Itu pertanyaan intinya. Tapi sebelumnya kita bisa bikin pertanyaan, bagaimana pengetahuan beragama masyarakat di desa ini. Nah, atau kalau terlalu luas dipersempit, perilaku beragama ustadz atau guru, gitu, di sekolah A. Kemudian setelah itu bagaimana perilaku beragamanya, bagaimana, ya, pengetahuannya bagaimana. Setelah itu perilakunya bagaimana. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana hubungan antara pengetahuan dan perilaku beragama yang dilakukan, yang ada di sekolah itu atau di madrasah itu atau di wilayah itu, begitu ya. Itu rumusan masalah. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, ya. Selanjutnya yang poin D adalah setelah merumuskan masalah, kemudian rumuskan tujuan. Tujuannya adalah sesuai dengan 3 pertanyaan tadi. Misalnya bagaimana, maka jawabannya untuk mengetahui perilaku, untuk mengetahui pengetahuan beragama yang siapa yang mau di objek penelitian. Yang kedua, bagaimana perilaku beragamanya, berarti tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku beragama. Yang ketiga adalah untuk mengetahui hubungan antara keduanya tadi, pengetahuan dan perilaku. Itu misalnya. Setelah poin yang keempat tadi D, yaitu tentang tujuan dan manfaat, kegunaan penelitian, yaitu nanti kegunaan itu dilihat secara teoritis maupun secara praktis, ya. Secara teoritis adalah sebagai pengembangan pengetahuan, secara praktis ya sebagai syarat untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal yang diteliti tadi dan kaitannya dengan gelar akademik, begitu, dan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang kita sedang kaji. Selanjutnya adalah literatur review, kajian pustaka penelitian terdahulu. Artinya bagian yang pertama tadi kita mengkaji beberapa referensi yang ada itu, ya, itu untuk kita tujuannya adalah untuk membuktikan bahwasanya penelitian kita ini tidak sama persis dengan penelitian yang telah ada. Meskipun sudah ada topik itu, tetapi tidak sama persis, gitu. Maka kita lihat ada signifikansi perbedaan di antara penelitian saya, penelitian kita, penelitian Anda dengan penelitian orang-orang sebelumnya. Karena kebaruan itu mustahil sama sekali baru itu, tetapi pasti ada beberapa persamaan. Maka kita sebutkan penelitian A tentang perilaku beragama di daerah tertentu, ya. Tapi sifatnya bukan kuantitatif, tapi kualitatif, misalnya analisis bidang ini terhadap ini misalnya. Kemudian penelitian terdahulu kedua, buku skripsi ini, tesis ini. Kemudian setelah itu kita sebutkan hasil kajian-kajian yang mereka lakukan. Setelah itu dibandingkan dengan objek yang mau kita teliti, perbedaannya apa, supaya jelas, gitu ya, antara baik dalam segi judulnya, dalam segi teorinya, dalam segi metodologi penelitiannya, ya, desain penelitiannya, ya, pendekatan penelitiannya, kemudian metodologi teknik pengumpulan datanya bagaimana. Kita sebutkan sisi persamaan dan sisi perbedaan antara penelitian yang akan kita lakukan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dan ini bisa kita cari di Google Scholar, ya, atau di skripsi-skripsi terdahulu yang masih satu wilayah kajian dengan proposal yang akan kita kaji, yang akan kita bikin. Setelah itu, setelah kita membuat literatur review, menyebutkan beberapa referensi, setelah itu kita bikin kerangka pemikiran atau kerangka teori. Ini adalah teori yang akan kita pakai untuk mengkaji objek penelitian yang akan kita lakukan nanti, begitu.
Ya ini kan rencana, ya rencana. Nanti kita akan cari teori-teori yang sesuai, yang relevan dengan objek penelitian kita, gitu ya. Ya banyak, bisa teori sosial, teori pendidikan, sesuai teori perilaku, sesuai dengan wilayah kajian kita. Kemudian yang berikutnya adalah G, metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu kita sebutkan bagaimana nanti rencana kita yang akan kita lakukan dalam melakukan penelitian nanti selanjutnya ketika sudah di ACC proposal kita, begitu ya. Metode penelitiannya apakah kualitatif atau kuantitatif, pendekatannya, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana kita sebutkan, apakah dengan wawancara, apakah dengan observasi, apakah dengan kuesioner, apakah dengan dokumentasi, kita sebutkan. Kemudian kalau kuantitatif kita misalnya populasinya berapa, kemudian dari populasi itu kita ambil samplingnya pakai apa, kita sebutkan berdasarkan referensi yang ada. Nah kalau misalnya itu ada kuantitatif dengan pertanyaan-pertanyaan kuesioner, maka kita juga sebutkan kuesionernya bagaimana modelnya. Yang berikutnya adalah sistematika penulisan. Dari nanti skripsi kita mau tulis bagaimana, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, isinya apa saja. Itu rancangan outline lah begitu. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah referensi yang kita pakai dalam proposal kita dan nanti bisa dipakai untuk mengerjakan skripsi kita. Ya, mengerjakan bab 2, bab 3 dan seterusnya. Maka sebaiknya referensi ini jelas dan mutakhir yang paling baru. Bisa kita cari di Google Cendekia dan lain sebagainya, referensi-referensi di Moraref, di Portal Garuda, di jurnal ilmiah, buku-buku cetak juga boleh. Yang relevan, ya, jangan di blogspot, jangan di blog-blog yang tidak terpercaya secara ilmiah, kajian akademiknya tidak dipercaya. Dan yang paling akhir ya adalah rencana penelitian. Ini sebetulnya tidak wajib, tetapi bisa kita pakai khususnya ketika kita mengajukan proposal di luar atau di instansi untuk mendapatkan beasiswa penelitian. Tapi kalau biasanya di kampus-kampus, rencana waktu penelitian ini sebetulnya sudah terjadwal, jadi kita nggak menjadwal pun sudah dijadwalkan oleh pihak kampus. Tapi kalau mau dicantumkan tidak apa-apa, lebih bagus lagi. Demikian, karena sudah masuk adzan zuhur, maka kita cukupkan. Bila ada pertanyaan tertentu bisa kita lanjutkan di kolom komentar, nanti kita diskusi bersama-sama. Demikian, mohon maaf yang saya bila ada kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.